Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang diberkati Allah Ta'ala. Dalam Musnad Ahmad dengan sanad hasan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu 'indallahi 'azza wa jalla thalatha." Diwan atau catatan dosa di sisi Allah Ta'ala ada 3. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diwanun la yaqbalullahu bihi syai'a." Diwan atau catatan dosa yang Allah tidak mempedulikannya sedikit pun. Yang kedua, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Catatan dosa yang Allah tidak akan meninggalkannya sedikit pun. Ada pun yang ketiga, wa diwanun la yaghfirullah. Diwan atau catatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Fa'amad diwanul ladzi la yaghfirullah fasyirku billahi azza wa jalla. Untuk diwan, untuk catatan dosa yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala adalah syirik kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Maidah 72, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihi jannah. Sungguh Allah mengharamkan surga atasnya.
wa ma'wahu nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil zalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Wa amma diwanul ladzi la yaqbalu Allahu bihi syai'a, adapun diwan, catatan dosa yang Allah tidak mempedulikannya sedikit pun. Fadlul abdi fima bainahu wa baina rabbih, maka itu adalah kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Kasawmi yaumin tarakahu, seperti puasa satu hari yang dia tinggalkan. Au sholatin tarakaha, atau sholat yang dia tinggalkan. Fa innallaha yaghfiruhu wa tajawazu anhu insya'a, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dan memaafkan kalau dia berkehendak. Wa amma diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'a, adapun diwan yang tidak akan ditinggalkan Allah sedikit pun. Fadlul ibadi fima bainahum, fadlul ibadi ba'dihim li ba'd, fal qisas la mahala, maka itu adalah kezaliman yang terjadi antara hamba dengan hamba yang lain, maka mau tidak mau harus dilakukan qisas. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Ashraf Muslimin dengan sanad hasan. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita 3 macam dosa. Dosa pertama adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah selama-lamanya. Siapapun yang meninggal dan dia melakukan dosa ini sebelum meninggal tidak pernah bertaubat, Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya ma'asyiral muslimin, meskipun sebanyak apapun amal solehnya. Itulah dosa syirik namanya. Jangan meremehkan yang namanya syirik. Pelajari syirik ma'asyiral muslimin, pelajari tauhid, dan ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai mereka hanya sholat, zakat, puasa tapi musyrik, na'udzubillah. Contoh gampangnya adalah datang ke dukun. Ketika orang mendapati penyakit yang gak sembuh-sembuh, ketika dia tidak punya ilmu, ketika dia tidak pernah ngaji, pasti lari kepada dukun. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ataka hinan aw anrafan, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu kepadanya, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan ucapan dukun itu. Disuruh minum ayam hitam dia lakukan, disuruh melakukan ini dia lakukan, disuruh mendem itu dia lakukan, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia telah kafir kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkataan saya, ma'asyiral muslimin, ini sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak dari kita nggak bisa membedakan apakah itu dukun atau bukan dukun. Kadang-kadang ada orang pakai sorban, pakai tasbih, dia panggil ustaz, abah, pada dukun, na'udzubillah. Makanya pelajari seperti apa yang namanya ciri-ciri dukun, ma'asyiral muslimin. Ini salah satu contoh kesyirikan. Belum lagi yang namanya riya. Mungkin di antara kita nggak pernah menyembah kuburan, mungkin di antara kita tidak pernah pakai jimat, tapi kalau riya, na'udzubillah. Kalau panjenengan semua tahu riya, perhatikan hadis hasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masihid dajjal, mau tidak kuberitahukan kepada kalian dengan perkara yang paling saya takutkan atas kalian daripada Al-Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, qul bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asyirkul khafi, itulah yang namanya syirik tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, seseorang berdiri salat, fayuzayyinu salata, dia menghias-hias, memperbagus-bagus salatnya, lima yara min nazari rajul, karena dia melihat ada orang yang memperhatikannya. Hati-hati ma'asyiral muslimin, karena kita sudah memuji orang, karena kita harus melakukan kebaikan, melakukan sedekah, kita selfie, kita posting, kita viralkan.
Kalau memang itu ikhlas untuk Allah, sampai diviralkan ma'asyiral muslimin. Karena orang yang ikhlas, kata para ulama, yang dia itu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana menyembunyikan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang ikhlas. Dan jangan dikira yang namanya riya itu adalah syirik kecil, boten. Riya itu ada dua, ada yang masuk dalam syirik akbar, ada yang masuk dalam syirik kecil. Dan meskipun riya itu syirik kecil, itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa besar ma'asyiral muslimin. Meskipun itu syirik kecil. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an ahlifa billahi kadiban. Perhatikan, la an ahlifa billahi kadiban, kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an ahlifa bi ghairihi sadiqan, daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Di sini ada dua dosa. Dosa pertama berbohong, dosa kedua adalah syirik. Kata Abdullah bin Mas'ud, mending aku bersumpah dengan nama Allah dan musyrik tapi bohong daripada jujur tapi aku musyrik karena bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Ada pun riya yang termasuk syirik besar, ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan. Itu tergantung kepada niat awal kita. Kalau niat awal kita melakukan amal soleh untuk manusia, itu syirik akbar. Jika ada orang sholat bukan karena dilihat orang, dia tidak bakal sholat, berarti itu sholat untuk selain Allah, dan itu adalah syirik besar. Jika ada orang bersedekah, andaikan tidak ada yang muji, andaikan tidak ada yang mengapresiasi, dia tidak akan bersedekah, berarti dia bersedekah bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Hati-hati ma'asyiral muslimin, dan sangat banyak sekali macam-macam syirik akbar itu. Tidak cukup tentunya khutbah Jumat untuk membahas yang namanya macam-macam syirik. Kemudian dosa yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwalum la ya'baqullahu bihi syai'a, catatan dosa yang Allah tidak mempedulikannya sedikit pun. Maksudnya Allah sangat banyak memaafkan. Karena bisumin tarokah, seperti orang sengaja tidak puasa, tidak butuh dapat tidak puasa masa muslim satu hari, maka bagaimana kalau 1 bulan? Au sholatin tarokah, atau sholat yang dia tinggalkan, sengaja tidak sholat lima. Orang masih sholat saja, kata Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, kecelakaan kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka bagaimana dengan yang tidak sholat ma'asyiral muslimin? Sehari satu sholat yang sengaja, atau satu sholat yang sengaja tidak melakukan, ini Allah sangat banyak mengampuni kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, naudzubillah, hampir lama ke neraka ma'asyiral muslimin. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah diwan la yatrufullahu minhu syai'a, catatan dosa yang tidak akan ditinggalkan Allah sama sekali. Ini adalah kezaliman yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain. Dan biasanya terjadi pada 3 perkara, pada harta, pada kehormatan, dan pada darah manusia. Jangan sampai kita pernah membunuh orang, jangan sampai kita pernah menampar orang, atau sampai menjatuhkan, menumpahkan darah orang. Jangan sampai. Yang penting kita akan pinjam, kita berhutang tapi tidak bayar-bayar. Meskipun orang yang mati syahid gara-gara hutang, dia tidak bisa masuk surga ma'asyiral muslimin. Dan jangan sembarangan menghibah, memfitnah orang, meremehkan orang, menghina orang. Memang isi dosa kalahkan kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi nanti di akhirat orangnya akan menjadi bangkrut ma'asyiral muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah yang namanya mendolimi hamba. Tentunya panjenengan semua pernah mendengar hadis kucing. Hadis yang Nabi mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirrah, wanita masuk neraka gara-gara kucing. Hatta matat, karena wanita itu mengurung kucing sampai mati. La hiya at'amatha wa saqatha ilhiya habasatha. Dia tidak mau ngasih makan, tidak mau ngasih minum ketika mengurung kucing itu. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Adegan tidak mau ngasih makan, tidak mau ngasih minum, dia lepaskan dia biar dia mencari makan sendiri. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mati kucing itu, ma'asyiral muslimin, sehingga pelakunya masuk neraka. Kalau ini terjadi pada kucing, binatang yang binatang, maka bagaimana kalau kezaliman itu terjadi pada manusia? Siapapun yang telah berbuat zalim dalam masalah harta, selesaikan sekarang. Siapapun yang pernah berbuat zalim dalam masalah kehormatan sampai-sampai yang ngerasani orang, sekarang selesaikan. Apalagi masalah darah, ma'asyiral muslimin. Memang di dunia seakan-akan aman, tidak ada yang tahu, tapi di akhirat habis sampai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi," barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, min malin berupa harta, hutang, pinjam, nyolong, au irdin atau kehormatan, au syai' atau sesuatu, bal yatahallal minhul yawm, segera minta kehalalan darinya sekarang. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak berguna dinar maupun dirham. Maksudnya, ma'asyiral muslimin, kita itu diperintahkan minta keridhaan orang yang kita zalimi dengan menggunakan dinar dan dirham, mumpung dinar dan dirham masih berguna. Kalau nanti pada hari kiamat tidak berguna dinar wala dirham, apa yang dilakukan Allah Ta'ala? In kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, diambil darinya amal saleh itu pahalanya sekadar dengan kezaliman yang dia lakukan. Kalau dia punya amal saleh. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi, fahumila alaihi, kemudian ditumpangkan kepada dia, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ini saja khutbah kita siang hari ini, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang tidak pernah berbuat zalim dan adegan berbuat zalim, yang segera selesaikan sekarang sebelum sampai mati. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi warḍallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-Islam wal muslimin bisu'in fashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu ya rabbal alamin.
Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.